Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu terima renungan firman sumber hidup yang menyertai aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sambutlah firman Tuhan, firman sumber hidup yang ditetapkan untuk hari ini. Tertulis dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, buasama tummanarita hodok pak ibana, ala sonia lusan naho taringot tu pambahenanna sudina, ai gari di batasa hali, dua hali pe ibana makuli, hape dang di parate colma. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman sumber hidup kita hari ini berbicara tentang kritik Elihu kepada Ayub yang tidak mengakui dosanya dan mempertanyakan keadilan Tuhan atas apa yang dia hadapi. Elihu muncul dalam kitab Ayub setelah teman-teman Ayub yaitu Elifaz, Bildad, dan Sofar gagal membujuk Ayub untuk mengakui dosanya dan bertobat. Elihu menyampaikan bahwa Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara dan menurut kehendak Allah itu sendiri. Allah dapat menyatakan dirinya melalui mimpi. Intinya, nas ini ingin menyatakan bahwa penderitaan berat yang dialami Ayub harus dilihat sebagai salah satu cara Allah berkomunikasi untuk menyatakan kehendak, kedaulatan, dan kekuasaannya terhadap Ayub. Tetapi Ayub tidak peka memahami itu. Memang kita harus akui juga bahwa melalui penderitaan seseorang, dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Dalam rasa sakit yang dialaminya, dia sujud berdoa, memohon belas kasih Tuhan untuk memulihkannya. Karena itu kita harus menyadari bahwa dalam penderitaan ada makna spiritual yang mendorong seseorang melakukan pengakuan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Jadi, tidak boleh kita generalisasi bahwa seseorang yang menderita adalah sebagai akibat dosa atau kejahatan yang dilakukannya. Allah dapat berbicara kepada kita melalui pengalaman hidup yang konkret. Ada kemungkinan bahwa ia bermaksud menunjukkan pemeliharaannya ataupun menegur agar kita tidak berakhir dengan penderitaan. Allah tidak dapat kita pahami secara utuh dalam kondisi yang sulit dan penuh penderitaan. Allah tidak dapat kita pahami secara utuh dalam kondisi yang sulit dan penuh penderitaan itu. Namun, kita harus mengetahui dan mengimani bahwa Allah sedang bekerja dan Dia selalu bersama dengan kita. Apakah ada kondisi sulit yang kita hadapi saat ini? Meskipun kita sulit atau tidak selalu bisa merasakan Allah seperti yang kita pikirkan. Melalui firman sumber hidup hari ini, kita percaya bahwa Allah selalu hadir bersama kita dan sedang bekerja dalam kesulitan-kesulitan kita untuk terus membawa kita maju di dalam rencananya. Bagi setiap orang percaya, kehadiran Allah lah yang memberikan rasa aman di dalam melewati berbagai kesulitan hidupnya. Oleh karena itu, yakinilah ada banyak cara Tuhan untuk menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Karena itu jalanilah hari-harimu dengan tetap berpegang teguh dan bersandar pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia akan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Firman sumber hidup hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menyertai memberkati kami. Engkau masih menyapa kami melalui firman sumber hidup hari ini. Agar senantiasa kami
mengimani penyertaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sekalipun kami dalam pergumulan-pergumulan. Yakinkan kami bahwa pertolongan-Mu senantiasa menguatkan dan memampukan kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.